Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Mamuda Raja. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Bunga Mustika di podcast Mamuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Nah, di episode yang ke-41 ini sangat spesial sekali karena tema kita adalah mengenal lebih dekat Majelis Dikdasmen periode 2022 hingga 2027. Di sebelah saya sudah ditemani oleh Bapak Ketua. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk mampir di podcast kami. Nah, sesuai sama tema yang tadi saya sampaikan, ini kita berbincang-bincang santai mengenai kita harus mengenal dulu nih Majelis Dikdasmen periode 2022 hingga 2027. Mungkin boleh Bapak memperkenalkan diri dan para anggotanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat Allah lah kita semua bisa berkumpul dan berkegiatan pada hari ini maupun hari-hari berikutnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 2 Singaraja, Pak Edi. Iya. Dan seluruh jajaran podcast atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memperkenalkan diri. Itu, Bu. Iya, terima kasih Bapak sudah mampir. Ini satu kebahagiaan dan kebanggaan ya, Bapak sudah bisa menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang di podcast kami yang insya Allah selalu berprogres ini, Pak. Mohon nanti support dan doanya agar podcast Mamuda Raja ini semakin hari semakin maju begitu. Nah, ini Pak boleh diperkenalkan kepada sahabat podcast anggota dari Majelis Dikdasmen yang telah dilantik dan SK-nya juga sudah keluar ya Pak ya. Boleh diperkenalkan agar nanti sahabat podcast tahu dan insya Allah bisa berkunjung nanti ke sini. Iya. Terima kasih. Jadi sebelum kami memperkenalkan diri Majelis Dikdasmen, sedikit akan kami ulas juga apa itu Majelis Dikdasmen. Ya. Posisinya di mana? Kok ada majelis, ada kepala sekolah, ada ketua PDM dan sebagainya. Jadi di sini kami ambil dari pedoman pimpinan Muhammadiyah nomor 01 garis miring PED garis miring I.0 garis miring B garis miring 2018 tentang pendidikan dasar dan menengah. Jadi pada pedoman tersebut dituliskan bahwa Majelis Dikdasmen merupakan pembantu dari pimpinan persyarikatan khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi menurut tingkat-tingkatnya di sini ada Dikdasmen pusat, yaitu membantu pimpinan pusat, ada wilayah dan ada daerah. Jadi kami di sini adalah Dikdasmen daerah, jadi membantu pimpinan Muhammadiyah di daerah Kabupaten Buleleng. Oke. Iya, jadi Pak Sarwanto ini adalah Ketua Dikdasmen Buleleng ya Pak ya.
daerah begitu. Betul, Oke, nah ini saya sudah tidak sabar Pak, Bapak untuk memperkenalkan para anggotanya. Iya. Oh ya. Oke. Jadi kami di majelis ini ada 7 orang, Ya. 1 ketua, 1 sekretaris, dan lainnya adalah anggota. Jadi ketua adalah saya sendiri, nama saya Sarwanto, ya. Kemudian sekretaris Bapak Arianto SPD. Kemudian anggota-anggotanya yang pertama adalah Bapak Andi Wadi MPD, kemudian Ibu Ani Sri Wahyuni MPD, kemudian Bapak Randy Setiawahyudi MPD, yang berikutnya adalah Bapak Muhammad Idris MPD, dan yang terakhir adalah Bapak Alif Alfi Syahrin MPD. Oke, nah, berarti ada berapa ya Pak? Ada ketua, sekretaris, dan 4 orang anggota ya, yang masing-masing nanti akan memiliki tugasnya. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya dulu, visi dan misi Dikdasmen ini seperti apa Pak? Ya, visi dan misi Dikdasmen ini mengacu pada visi dan misi Dikdasmen pusat. Ya. Jadi kami menyesuaikan dengan yang di daerah, khususnya di daerah Kabupaten Buleleng. Jadi visi kami adalah berkembangnya fungsi pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah yang berbasis Al-Islam kaum Muhammadiyahan, holistik, integratif, bertata kelola baik, serta berdaya saing dan berkeunggulan. Ya. Jadi kalau kami uraikan, itu impian kami, ya, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis Al-Islam Muhammadiyah, kemudian tata kelola yang baik, berdaya saing dan berkeunggulan. Itu visi kami. Kemudian untuk misi, dari uraian visi tersebut kami uraikan kepada misi Dikdasmen Kabupaten Buleleng. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang akuntabel dan inklusif. Jadi maksudnya pendidikan yang bertanggung jawab. Ini bisa kita lihat kalau misalnya kita misalnya di perpustakaan, yang akuntabel adalah perpustakaan yang jelas, ya. Jadi petugas perpustakaan bertanggung jawab atas perpustakaan, berapa jumlah buku, berapa yang dipinjam, berapa yang hilang, berapa yang rusak dan sebagainya. Tapi untuk bidang pendidikan yang akuntabel ini semua tercatat, ya, tercatat berapa jumlah pendidik, tenaga kependidikan, bagaimana kurikulumnya, bagaimana peserta didik, kemudian bagaimana sarana prasarana dan sebagainya. Itu semua terlaporkan. Yeah. Itu maksud dari akuntabel di sini. Yeah. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang integratif, jadi mengembangkan potensi akal, hati, keterampilan yang seimbang. Jadi kita di Muhammadiyah tidak hanya mengutamakan pengetahuan dan keterampilan, tetapi mengutamakan juga masalah hati, akal dan hati. Jadi seimbang antara keterampilan, akal dan pengetahuan. Itu balance ya Pak ya, seimbang. Seimbang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang didukung IPTEK dan IMTAK. Jadi mungkin sudah tidak asing lagi.
iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, karena hampir semua bidang, semua dikelola dengan teknologi yang canggih. Ya. Kemudian juga kita dasarkan pada imtak, jadi iman dan takwa. Jadi itu misi kita yang ketiga. Oke, jadi harus balance dan seimbang antara pengetahuan ipteknya sama imtaknya ya Pak ya. Oke. Nah, lalu ini Pak, apa sih harapan gitu ya? Sebelum berbicara harapan ini dulu, saya tertinggal program kerjanya Dikdasmen periode 2022 hingga 2027. Iya. Yang nantinya akan diselenggarakan baik itu di SD, SMP, dan di SMA. Ya. Jadi untuk program kerja, kami juga mengacu pada pedoman pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan dari pimpinan pusat. Kemudian juga mengacu dari misi kami. Jadi kalau misi kami tadi adalah penyelenggaraan sekolah yang akuntabel, itu artinya kami program pertama kami adalah mengupdate data ya. Mengupdate data ini mulai dari kurikulumnya bagaimana ya, kemudian tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian siswa atau peserta didik maupun sarana prasarannya, itu kami update. Yang pertama itu kami update dulu. Iya. Ya. Harus tercatatkan juga ya Pak juga. Ya, karena kami sebagai penyelenggara kalau tidak tahu masalah itu semua kayaknya kurang pas juga. Iya. Itu yang pertama. Jadi program kita adalah update data dulu. Yang kedua adalah mengembangkan potensi pendidik maupun tenaga kependidikan. Kalau kita lihat di kurikulum Merdeka, itu banyak digunakan metode-metode atau media-media yang maju. Jadi banyak menggunakan baik itu laptop, komputer maupun handphone. Ya. Jadi kalau kita kurang mengikuti perkembangan, ini akan sulit ya, terutama di pendidik. Mengikuti itu, program kita yang kedua adalah mengembangkan potensi pendidik. Jadi ini nanti kita menunggu masukan dulu dari pihak sekolah, baik di SD, SMP maupun SMA ya. Kira-kira kemampuan apa yang sudah ada dan yang belum ada. Jadi kita data dulu sehingga kita bisa merencanakan mungkin semacam pelatihan. Ya, itu program kami yang kedua. Atau bisa juga mungkin memfasilitasi penularan keterampilan. Jadi dari pendidik yang sudah mahir mungkin bisa menularkan ke pendidik yang belum paham, itu mungkin bisa kita fasilitasi. Jadi yang kedua adalah mengembangkan potensi tadi. Ya, jadi semacam nanti mengembangkan potensi dan keterampilan guru ini seperti diadakannya pelatihan, workshop. Benar, seperti itu ya Pak ya. Ya mungkin nanti pembelajaran teman sejawat, mungkin ada teman kita yang sudah lebih paham bisa untuk sharing atau berbagi kepada teman-teman yang sedang belajar, begitu ya Pak ya. Jadi terjalin kerjasama. Oke, lanjut Pak. Yang berikutnya adalah mengembangkan iptek dan imtak. Ya. Ini juga menunggu masukan dari teman-teman di pendidik maupun tenaga kependidikan. Ya. Kira-kira apa yang bisa dikembangkan
Ya, syukur-syukur kalau semua sudah maju berkembang, kita tidak perlu lagi program ini tidak bisa perlu lagi. Dan untuk berikutnya ini mungkin masih jangka panjang, mungkin tahun-tahun berikutnya adalah mengembangkan keterampilan bagi peserta didik. Jadi kita tahu bahwa keterampilan itu sangat penting untuk bekal peserta didik. Ini kami merencanakan jadi untuk membekali anak siswa didik dengan keterampilan, misalnya menjahit mungkin, atau mungkin komputer, di bidang komputer, kemudian membatik dan sebagainya. Itu harapan kami bisa mengembangkan. Jadi tapi untuk tahun berikutnya, belum sekarang. Itu rencana kami. Jadi itu program kami sementara ini. Oke, wah luar biasa sekali, ada 4 program unggul semua. Ini tidak hanya dari pengembangan di sisi gurunya saja, tetapi dari sisi siswanya juga diperhatikan. Menarik itu Pak, yang poin keempat, berarti nanti Dikdasmen akan memfasilitasi ya potensi-potensi yang dimiliki atau keterampilan-keterampilan yang dimiliki siswa, seperti itu ya Pak ya. Jadi kami di Dikdasmen tertarik dengan istilah SMA plus. Jadi SMA tapi plus dengan keterampilan yang sekarang ini memang banyak dikembangkan. Ya, karena untuk membangun SMK yang murni kejuruan itu mungkin juga perlu persiapan yang cukup lumayan berat. Tapi kalau SMA plus mungkin dengan sudah ada SMA tapi plus keterampilan itu saya kira bisa direncanakan agak lebih ringan dibanding mendirikan SMK. Oh iya, karena ini alhamdulillah Pak, siswa-siswa kita khususnya yang di SMA ini memiliki keterampilan seperti mereka membuat kerajinan tangan yang nantinya bisa menghasilkan juga seperti itu. Terus ada beberapa siswa yang sudah mengembangkan jiwa-jiwa kewirausahaannya. Kebetulan di mata pelajaran kewirausahaan itu kita diminta untuk membuat suatu produk yang bisa didagangkan. Alhamdulillah ada siswa kita yang sampai saat ini menerapkan seperti itu. Oke, semoga 4 dari program kerja yang dicanangkan oleh Dikdasmen ini dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Makanya kita sama-sama mengawal ya Pak ya. Jadi ibaratnya Majelis Dikdasmen ini adalah buku diari bagi guru-guru ya Pak ya, bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Apa masalah yang kita temui di lapangan, apa masalah yang kita hadapi di lapangan, boleh kita curhatkan gitu ya Pak ya, bahasa santainya kita curhatkan kepada Dikdasmen yang insya Allah nanti akan diberikan masukan, solusi dan saran juga untuk pemecahan masalah tersebut. Nah ini seru nih Pak, jadi ada interaksi timpal balik begitu. Itu yang kami harapkan memang tidak searah tapi 2 arah gitu ya. Ya, jadi dari kita misalnya ada keluhan apa, terus yang kita diskusikan lah, kita obrolin bareng gitu ya sama Dikdasmen. Oh iya, ketemu nih ini solusinya gitu, karena solusi yang diberikan itu adalah solusi yang terbaik untuk kita semua yang berkemajuan tadi itu. Oke, nah kalau peran dari masing-masing anggota itu seperti apa Pak? Ini yang terakhir ini. Oh ya. Jadi kemarin sudah kami rencanakan, kami bertujuh. Iya. Bertujuh. Jadi masing-masing punya tugas. Ya, punya tanggung jawab punya ya. Tanggung jawab. Oke. Jadi untuk
mendampingi untuk tingkat SMA ya. Oh, jadi dari anggota itu masing-masing ditunjuk untuk mendampingi tingkat SD, SMP, dan SMA begitu Ya, ya, benar. Pak ya? Itu Oh, iya iya iya. Jadi untuk mengefektifkan kerja biar tidak terlalu terlalu Iya. banyak. Biar jelas Ya, job biar desk-nya. jelas, ya. Jadi untuk mendampingi yang SMA itu 2 orang, yaitu Bapak Andi Wadi MPD dan Bapak Alfi Syahrin, itu yang mendampingi SMA. Iya. Kemudian yang jenjang SMP Ibu Ani Sri Wahyuni, maaf, Bapak Arianto Iya. dan Bapak Muhammad Idris. Untuk Itu yang yang SMP, jadi yang mendampingi SMP. Kemudian yang sekolah dasar SD Ibu Ani dan Bapak Randy. Ya, Oke. jadi itu sudah kami bagi. Kemudian saya sendiri ikut saja. Jadi kalau misalnya ada pendampingan di SMA, Iya. saya juga ikut nimbrung, Terlibat begitu ya, ikut Pak, yang membersamai anggota dan kami-kami yang ada di perguruan Muhammadiyah ini. Jadi itu pembagian tugas kami. Iya. Jadi kami harapkan pihak sekolah juga tidak segan-segan memberikan masukan, Iya. saran, kemudian kritik atau mungkin permasalahan, sehingga semua itu bisa kita bahas bersama-sama. Iya, bisa dicarikan solusinya Solusi ya, yang Pak terbaik. ya. Iya. Jadi itu pembagian tugas majelis kami. Iya. Oke, wah ini sudah lengkap sekali ya sahabat podcast ya. Sudah dipaparkan tadi para majelis Dikdasmennya, ada mulai dari ketua, sekretaris hingga anggota, ada visi misi dari Dikdasmen dan juga ada program kerjanya. Ini dari tadi saya ngomongnya terakhir terus tapi nggak berakhir. Ini benar-benar satu kali lagi, satu pertanyaan lagi, harapannya Pak, harapannya. Pertama, harapan Bapak kepada kepengurusan Dikdasmen periode 2022 hingga 2027 ini seperti apa? Lalu harapan Bapak kepada kami ini seperti apa? Ya. Baik. Jadi kami punya harapan khususnya kepada seluruh anggota majelis. Ya. Walaupun Bapak Ibu mungkin ada kegiatan di tempat kerja, ya, kami mengharapkan juga waktu luangnya untuk ikut mengembangkan pendidikan khususnya di Muhammadiyah Buleleng. Itu harapan kami kepada rekan-rekan. Kemudian untuk Bapak Ibu guru pendidik, tetap semangat, tetap mengembangkan diri, ya. Kemudian melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Itu yang jadi harapan kami. Iya. Jadi tetap semangat, mengembangkan diri dan melakukan apa yang menjadi Tugas dan tanggung jawabnya. Oke. Kemudian usahakan kegiatan-kegiatan ini bisa bernilai ibadah. Iya. Jadi kalau kita sebagai umat Islam itu semua kegiatan kita upayakan agar bernilai ibadah. Karena itu yang akan nanti kita bekal kita di akhir. Iya. Oke, baik Bapak, Masya Allah sekali ya harapan Pak Sarwanto selaku Ketua Dikdasmen kepada para anggota majelis dan kepada kami para pendidik di perguruan Muhammadiyah. Insya Allah
kita kerja bareng di sini ya Pak ya. Kita saling rangkul dan untuk kebaikan, untuk kemajuan, untuk progres sekolah kita begitu. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah menyempatkan hadir dan telah menjelaskan ini. Semoga sahabat podcast diingat nih baik-baik. Tadi anggotanya sudah dijelaskan, lalu visi misinya sudah dipaparkan. Begitu juga dengan program kerja dan juga sudah dipaparkan. Lalu masing-masing pendamping juga sudah dijelaskan, dan yang terakhir tadi adalah harapan dari Pak Ketua kepada anggota Majelis Dikdasmen dan juga kepada kami para Bapak dan Ibu guru yang ada di perguruan Muhammadiyah. Terima kasih Bapak waktu. Oh ya, ada satu lagi boleh Pak, silakan. Jadi kalau Ibu tadi bilang satu lagi, saya juga Oh iya, oh sedikit. jadi balas-balasan ya Pak ya, boleh. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kami dari majelis akan bersilaturahmi ya, baik secara umum, jadi dengan seluruh jenjang maupun secara khusus. Jadi masing-masing Bapak Ibu pendamping akan berkunjung ke tingkat pendidikan masing-masing. Jadi kami mohon juga sekalian mohon izin Ya. untuk nanti kedatangan kami. Oke, insya Allah pintu dan gerbang kami selalu terbuka untuk kunjungan dari para majelis Dikdasmen. Oke, jadi insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini ya Pak ya. Oke, nanti di info-info saja. Oke, nah terima kasih sahabat podcast. Semoga informasi ini informasi yang sangat penting ya. Informasi ini bisa diterima dan ditangkap dengan baik begitu ya, apa yang penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua kami. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan podcast kami dari awal hingga akhir. Nah, tadi Pak Sarwanto ada harapannya, kalau saya juga ada harapannya nih kepada sahabat podcast. Jangan lupa ditonton podcastnya sampai habis, jangan di skip-skip karena kebiasaan ini Pak di skip-skip gitu ya, nanti informasinya terpotong-potong jadi tidak aktual begitu ya. Jadi jangan lupa ditonton sampai habis, jangan di skip, lalu tinggalkan komentar, kritik dan saran yang membangun. Dan satu lagi yang paling penting, jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube Sema Muda Raja sehingga kami semakin bersemangat lagi dalam membuat konten podcast kami bersama narasumber-narasumber inspiratif lainnya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.